Sebenarnya alasannya sesimpel karena Hari Ini Kenapa Naira tuh kita yang main gitu, dan karena si film ini juga idenya berasal dari Hari Ini Kenapa Naira, jadi ya udah kenapa nggak kita berdua lagi yang main gitu. Tapi ngobrolan untuk buat film ini udah lama banget. Kita udah sempet bikin dari 2 tahun kali bahasa-bahasa masih kayak ayo kita coba buat tuh lanjutan yuk. Soalnya kita sempat posting di YouTube, terus ya penontonnya banyak banget ya, seperti tadi dia bilang juga 14.000 orang komen, ayo kita buat. Sempat ada omongan bukan sama aku, terus ada sama someone else, Bukan sama aku juga, bukan sama dia, someone else, terus akhirnya nggak tahu ya, ini klisenya ya, karakter selalu dipilih lah sama ceritanya sendiri, dan akhirnya jatuhnya ke kita semua lah. Yes, menemukan jodohnya memang harus di Brian dan di Prilly ya. Pril, ke pertanyaan ketiga dulu, kenapa nggak ikut pengisi soundtrack? Sebenarnya ada lagu saya dan Daun Jatuh yang ada di dalam film ini, tempat singgah, untuk singgah, jadi kok gue jadi salah mulu sih. Itu lagunya dipakai untuk film ini, aku sama Daun Jatuh, kita sebenarnya kolaborasi lagunya udah sebelum film ini, cuma pas kita baca skrip, terus milih soundtrack kan sama tim, mau lagu apa ya gitu. Kebetulan aku ada lagu Tuk Singgah yang memang ya buat kita yang cuma dijadiin tempat untuk singgah aja gitu. Nah kan kok itu nah di skenario kan ada tuh yang cuma dijadiin tempat singgah, atau kirain rumah, taunya tempat singgah doang gitu, atau ternyata second choice gitu kan. Pas baca liriknya cocok ya, jadi dipakailah untuk salah satu soundtrack di film ini. Oke, siap. Terima kasih. Gak kedengeran suara saya ya emang ya di film ya? Tuh Mai, lu kurang bagian gue-nya, nyanyinya. Cuma U-nya doang kayaknya yang diajak sama ini. Oh, karakter deck, iya. Kalau saya sih lebih ke director treatment sebenarnya untuk payung semuanya. Karena ketika saya masuk, cerita ini sudah ada dan karakternya juga sudah ada dengan akar yang tadi Hari Ini Untuk Naira gitu. Jadi saya lebih bantu untuk nge-develop yang sudah ada gitu. Untuk salah satunya menumbuhkan kedewasaan tadi karena ada selisih usia saya yang lumayan untuk gitu. Gitu, oke. Ya, gitu sih. Jadi decknya sudah ada di sana. Saya datang untuk menghidupkan itu aja. Mau tahu dong gimana? Tadi kan sempat cerita Patah Hati Yang Kupilih seperti apa riset awalnya gitu. Nah, buat kalian sebagai produser itu bagaimana menentukan cerita ini layak untuk dijadikan film, apakah riset by sosmed ataukah ada tim yang bilang ke kalian atau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, up and down sebagai produser muda gitu kan, tadi sepertinya cek berantemnya gitu, masih ada berantem lucu nggak sih di antara kalian berdua seperti itu? Dari yang lucu sampai yang enggak kita ada loh berantemnya. Oke. Dan yang terakhir adalah buat Brian, tadi kan Prilly sempat ngomong cerita ini nggak relate sama Prilly dengan beda agama, dengan seorang ibu muda gitu kan. Kalau buat Brian sang lawan main gitu, relate nggak sih cerita ini gitu? Nanti akan dijelaskan oleh Alda ya. Oke, Prilly dan Umay dulu, silakan pertanyaan pertama tadi. Kalau soal kenapa cerita Patah Hati Yang Kupilih ini yang kami pilih menjadi film dari Sinemaku, pastinya karena Sinemaku kan selalu berusaha untuk bisa mewadahi suara generasinya gitu. Jadi kayak ketika kita bikin Kukira Kau Rumah, kita mewadahi suara dari teman-teman yang mengidap penyakit kesehatan, penyakit mental. Terus ketika berhenti di sini kita membahas juga suara teman-teman yang kehilangan gitu. Dan di Patah Hati Yang Kupilih ini kita membahas dari jangan lihat gua gitu dong, Bray. Gua jadi gak enak ngomongnya nih. Kita ngebahas cerita dari teman-teman yang menjalani hubungan beda server lah gitu, atau beda agama gitu. Jadi woi ketawa santai aja Mas. Padahal dia juga menjalani. Oh iya. Ya gitu sih kira-kira. Kalau tadi pertanyaan yang kedua berantem lucu kalian tuh gimana selalu sih? ada, kami Tom and Jerry, tapi pada akhirnya kan kita selalu temenan gitu. Jadi
Ada soundboardnya ya, ini ada soundboardnya ya, seru banget. Gitu kira-kira. Kalau dari Prilly silakan menambahkan Prilly. Iya, kalau sebenarnya tadi udah dijawab sama Umay. Kalau aku menambahkannya ketika tim kreatif gitu ngasih premis, terus menceritakan nanti arah ceritanya akan kayak gimana. Aku sih sesimpel apakah cerita ini relevan dan apakah aku bisa marketingin ya. Kalau aku sesimpel itu ya gitu. Dan pas melihat apa yang ada di sosial media, bagaimana sekarang kan kita lihat sosial media itu juga udah jadi tempat curhatnya orang-orang ya. Aku ngelihat cerita ini juga relevan dan ketika akhirnya jadi skrip, ternyata kan ini juga bukan sesimpel beda agama aja, tapi ada hal yang lebih dari itu gitu. Perbedaan pola asuh, kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana Alia diasuh sama mamahnya, itu beda banget sama gimana Ben dibesarkan sama mamahnya gitu. Dan perbedaan orang tua membesarkan anak itu mempengaruhi karakter dia di saat udah dewasa. Itu kita bisa ngeliatin itu dan aku ngeliat di sosial media banyak banget yang cerita soal itu. Apalagi sekarang banyak orang tua muda yang memang udah punya anak gitu kan. Jadi aku ngeliat oh ini filmnya bukannya cuma sekedar pengen bahas hal yang kelihatannya mungkin bakalan viral nih atau beda agama aja, tapi sebenarnya lebih dalam dari itu gitu, dari sisi orang tua, dari segi pola asuh dan perbedaan visi juga gitu. Di sini kita bisa lihat ada cowok yang kalau ditanya kita nih arahnya kemana, jawabnya jalanin aja. Tapi ada juga yang aku mau serius sama kamu. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau jalanin aja atau yang diajak serius gitu. Yang mana teman-teman kira-kira? Serius dong, gitu ya. Nah, cuma kadang yang ngomong jalanin aja kita lebih cinta gimana? Itu dia. Makanya kan hidup tuh complicated gitu kan. Yang kita butuh belum tentu yang kita mau. Nah, film ini juga akhirnya relevannya gara-gara itu kan. Gitu. Yes. Terima kasih Prilly. Brian dong silakan. Kemiripan. Nah, Brian kalau mau berjawab apa? Betul, nggak apa-apa Brian. Ya pasti adalah kalian semua tahu ceritanya, tapi jujur yang buat aku akhirnya tertarik sama cerita ini karena benar perbedaan keyakinan atau agama itu pintu utamanya. Pada akhirnya kalau nonton film ini tuh banyak yang orang tua, kultur, ekonomi itu sama sekali aku tidak memahami atau mengerti karena aku dididiknya beda sama si Ben. Aku nggak pernah pacaran sama orang yang kayak keluarganya Alia. Aku nggak pernah, alhamdulillah, maksudnya nggak pernah tiba-tiba punya anak. jadi kalau bilang kemiripan ya semua karakter aku pasti ada kemiripannya. Tapi jujur ini lumayan banyak perbedaan, makanya aku tertarik. Makanya pada akhirnya kenapa sinemaku sendiri pun menambahkan elemen Freya karena kita tidak pengen terlalu mirip banget juga sama HNDD. Kita pengen Hai KN, hari ini kenapa Naira? Hahaha, hari ini kenapa Naira? Jadi emang ya pasti ada kemiripan, tapi jujur lebih banyak perbedaan sama karakter Ben. Dan itu kenapa aku sangat suka main di film ini. Oke, terima kasih Brian Domani. Umay mau menambahkan? Mau nambahin dikit aja. Paling soal juga kenapa kita angkat cerita beda agama tapi dengan konteks lainnya gitu karena ya seperti yang tadi Brian bilang kita sudah pernah bahas itu menguliti itu dengan cukup dalam di series hari ini Kenapa Naira dan ketika kita mau bikin filmnya kita harus memberikan pembaharuan lagi gitu apalagi yang bisa kita berikan gitu karena kita bukan hanya dengan niat ingin menjadikan materi ini atau konten ini sebagai hal yang di milking terus-terusan gitu tapi nggak ada hal lebih yang bisa didapat dari audiens gitu jadi itu kenapa ada Freya, ada keluarga, ada Fadil, ada Adam, ada Fania, ada ibu, ada bapak dan lain-lainnya. Gitu. Oke. Soalnya juga aku juga sempat buat social experiment itu juga. Oh iya, yang ternyata ceritanya lumayan beda. Yang orang mikir sama semua tapi ternyata outcome-nya sama pengalamannya beda-beda gitu. So, mau jelasin lebih? Iya, makanya pas di marketingnya juga kita kan bikin social experiment. Kita riset di sosial media mereka yang pernah bercerita soal cinta beda keyakinan atau beda visi gitu. Akhirnya mereka kita undang para influencernya untuk hadir main games itu pro dan kontra dan juga ada dialog berdua mereka
untuk ngomongin perbedaan itu gitu. Penting atau enggak untuk menyamakan visi. Terus kalau misalnya berbeda, caranya gimana? Dan uniknya semua tuh outputnya beda-beda. Ada yang mereka sudah berpisah, kita pertemukan kembali. Ada yang masih menjalin hubungan, ada yang udah mau ke jenjang pernikahan. Jadi kan dari segi itu kita lihat ya, perbedaan keyakinan atau apapun itu belum tentu ujungnya itu perpisahan gitu. Sebenarnya tergantung kita yang ngejalanin mau kemana arahnya gitu. Jadi kayak quote-nya Mas Daniel sempat film tidak perlu untuk tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi solusi. Yes. Tetapi ketika dia bisa menjadi refleksi, itu adalah sebuah nilai lebih dari film. Itu dia, tepuk tangan dong. Kata-kata hari ini Mas Daniel. Yes. Jadi- Niki juga punya quote kan. di sini tuh kisahnya Ben dan Alia. Bukan berarti harus ini jawaban apa yang dilakukan Ben dan Alia adalah jawaban buat aku nih. Enggak. Kalau iya ya udah good for you. Betul. Tapi kalau enggak pun ya udah terpas jawabannya untuk ketemu sendiri. Itu dia, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Kata-kata hari ini Ki. Niki tagline ini. Coba. Quote hari ini. Quote. Iya. Boleh pacaran beda keyakinan, yang penting nonton Patah Hati Yang Kupilih 2025 ya. Bagus. Iya. Halda dong udah nyiapin pantun. Pantun. Apa ya? Iya. Pak Tata, mainin kaki. Cakep. Ayo nonton Patah Hati Yang Kupilih. Bukan nyambung ya. Boleh. Apa boleh? Akbar mau balas. Halo. Sosok cowok matang. Hilang semua di sini. Hilang semua. Aku kan tahu deh. Ben, Alia dan Fadil kalau jadi zodiak apa dan kenapa gitu ya? Betul. Siap, terima kasih. Silakan yang mau jawab dulu. Silakan Brian dulu atau Fadil dulu ya. ya silakan. Ini asumsiku ya. Asumsi. Kayaknya Fadil itu Taurus. Kenapa? Karena lu Taurus. Karena Taurus gimana tuh? Tak usah diurus. Mungkin itu salah satunya. Kadang kan Taurus tuh kadang nggak mau ambil pusing, tapi untuk beberapa hal dia saklek. Kalau A ya A, B ya B. Kalau nggak ya udah. Iya, Taurus ya Fadil. Iya. Oke, kalau Alia atau Ben apa? Ben apa Ben? Apa ya? Kalau Alia tuh Alia- sebenarnya mirip Libra sih. Karena dia bingung menentukan pilihan gitu kan. Terus harus banyak-banyak merenung dulu, Ya. harus banyak-banyak nanya orang, harus ada kejadian dulu baru dia bisa memutuskan. Nah itu Libra tuh. Alia nih Libra berarti ya? Kayaknya ya, Libra. kalau nggak Libra mungkin Virgo atau Aquarius yang mirip-mirip gitu. Oke. Virgo ya. Virgo kayak kenapa May ada pengalaman sama Virgo? Pokoknya yang betul kenceng Enggak, banget. kayaknya Umay ada pengalaman jadi second choice. Ups. Ya Virgo Oke. sih kayaknya. Virgo Ya. lebih ke Virgo ya. Oke, Brian kalau Ben apa Brian? Kalau Ben apa ya? Iya, Ben apa ya? Usah nggak kalau ngerti horoskop ya. Mungkin Libra juga karena pelintang, tapi nggak pelintang juga sih. Apa tuh? Leo. Apa Leo, kenapa Leo? Kalau kata Indian apa Leo, kenapa Leo? Ben menurut lo kenapa Leo deh? Karena dia berani dan teritorial. Tuh. Tapi habis itu kayak lost in the way juga. Jarang Leo kayak gitu dan nggak mau nunjukin. Kalau Leo keras Capricorn kepala kali ya? soalnya. Capricorn. Gemini, ada yang bilang Gemini. Oh, Ben Bisa jadi. Gemini, bener. Bisa Ben ya, jadi. Gemini ya. Oh enggak, gue tahu Pisces. Pisces ya. Oh ya bisa. Pisces. Cowok-cowok Pisces. Water sign ya, water Iya. sign ya. Kalau Iya. Niki sama Hada Sio apa Sio? Wow. Kalau dia horoskopnya macan tutul ya. Betul. Gajah. Kenapa tuh? Oh enggak, paling aku kalau Adam itu nggak tahu zodiaknya apa, tapi yang paling pasti dia lahirnya di Jumat Kliwon. Kita main Jawa. Dia taunya sih ada wetonnya. Betul ya. Cuma Kliwon ya. Betul. Iya, kalau Hada apa tadi Sio juga? Sio monyet. Kenapa? Soalnya 2004. Oh, ini benerannya. Yang beneran apa? Ini bener. Kan sama Fania sama Halda mah. Tipis-tipis lah, bedanya nggak ngegodok aja. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat para cast dan filmmaker. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop di area backdrop sebelah kanan teman-teman. Jadi sekarang kita minta untuk closing statement ya diwakili oleh Prilly dan Brian Domani. Silakan. Brian dulu boleh, Brian Domani.
Brili dulu lah. Jangan deh kalau Brili, ntar aku nggak abisan kata-kata lagi. Ya kan, Brian Domani dulu. Silakan Brian Domani. Apa ya? Kalian setelah nonton filmnya rasanya gimana? Sedih? Selain sedih ada yang lain nggak? Terharu? Ada rasa kayak sedikit kayak agak lebih semangat nggak? Lumayan ya. Aku pengen buat kalian semua yang nonton film nanti ini, Patah Hati yang Kupilih tanggal 24 Desember nanti, untuk jangan berpikir kalau ini film sedih, ini bakal buat aku overthinking. Kalau iya ya silakan, tapi we want to show you bahwa hidup harus terus go on. Mau apapun yang kalian lewatin, terus jalanin and go on, move on. Oke, siap. Terima kasih Brian Domani. Prilis ya itu semuanya Pril di sini. Kalau menurut aku pada dasarnya kita semua itu tanpa kita sadari selalu memilih patah hati kita gitu. Karena kadang kita suka memaksakan apa yang nggak buat kita, atau ngejalanin aja hal-hal yang udah kita tahu ujungnya gitu. Nah semoga di film ini, di mana film ini kita berusaha melihat perspektif dari banyak hal dan menampilkan juga realitas yang ada gitu. Kalau misalnya teman-teman berasa dekat, semoga film ini bisa membuat kita berani melepaskan apa yang nggak buat kita, dan berani mengambil keputusan yang juga baik untuk diri kita sendiri, nggak cuma untuk orang lain gitu aja sih. Jadi jangan lupa nonton di 24 Desember ini.